bagaimana cara mencari informasi tentang HS code dan juga informasi tentang lartas atau dilarang, produk yang dilarang dan dibatasi. Saksikan terus. Oke, jadi pertama kita buka website ini ya, intr.insw.go.id. INTR itu singkatan dari Indonesia National Trade Repository, dan INSW itu singkatan dari Indonesia National Single Window. Ya. Nah, di website ini ada banyak sekali informasi, tapi yang akan kita coba bahas ini aja dua. Yang pertama adalah HS code, yang kedua adalah tentang informasi lartas. Lartas itu apa? Jadi lartas itu adalah singkatan dari dilarang dan dibatasi. Ya, atau kalau misalkan didefinisikan, barang lartas adalah barang yang dilarang dan atau dibatasi pemasukan atau pengeluarnya ke dalam atau maupun ke luar daerah pabean. Oke. Nah, kita bisa cek di sini ya, HS code information. Jadi di parameter ini ada banyak, yang pertama HS code dan lain-lain ya. Kita cek misalkan untuk HS code ya. Nah, ini ada beberapa HS code yang sudah pernah saya searching. Misalkan kita cek HS code sembarang aja ya, sembarang aja misalkan 04 kita search ya, kita yang muncul apa kita lihat. Nah, ini di sini ada HS code. Pernah saya sampaikan juga, HS code sekarang terdiri dari 8 digit ya. 2 digit pertama itu chapter, 2 digit yang kedua itu heading, 2 digit yang ketiga itu adalah subheading, dan 2 digit yang terakhir adalah details ya. Nah, sekarang ketika kita klik di sini 04, yang muncul adalah HS code untuk biri-biri dan kambing hidup ya. Ini live sheep and goats ya. Misalkan kita coba cek yang klik di sini, ini bisa diklik ya. Kita tunggu sebentar sambil diklik. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke seperti ini ya. Ini kita checklist dulu aja, ini bagian mana yang motorcycle katanya ya, ini untuk verifikasi. Oke. Nah, kita sudah diarahkan ke menu yang di sini ya, yang tadi. Jadi ini bagian 1 tentang binatang hidup. Jadi HS code 04 itu tentang binatang hidup atau produk hewani ya. Kita cek di sini ada informasi apa saja. Yang pertama ada MFN ya. MFN ini most favored nation. Ini tentang bea masuk. Ya, ini bea masuknya 0. Jadi kalau misalkan ada impor, itu di sini bea masuknya masih 0. Ini kalau di sini 0 ya. Entah ini karena error atau apa, tapi di sininya memang tidak ada. Ya, bea masuknya. Nah, di sini tidak ada preferential tarif juga nggak ada. Di sini apakah import regulationnya ini apakah lartas? Kalau impor tidak juga ya. Kemudian tata niaga tidak ada regulasi juga. Apakah kalau ekspor itu lartas juga? Misalkan kalau dilarang itu bagaimana, dibatasi bagaimana? Ternyata tidak ada juga ya. Jadi ini kita istilahnya dari informasi ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa untuk binatang hidup atau produk hewan ini yang terkait dengan biri-biri dan kambing ya, itu sangat mudah keluar masuk ke daerah pabean. Oke, tapi bagaimana kalau misalkan kita cek misalkan 06 ya, kita sembarang aja, sembarang. Nah, ini binatang menyusui ya, primata di sini. Kita coba cek primata. Oke, ini diisi lagi. Nah, ini tentang primata, kita diarahkan ke sini ya. Jadi detail tentang HS code 06, detailnya itu 01, 06, 11, 00. Ya, itu nah, di sini ada bea masuknya MFN, itu bea masuknya 5% dan PPN 10. Ya, 10%. Jadi artinya adalah kalau misalkan kita memasukkan produk ini ya, produk memasukkan kategori binatang hidup ini ya, khususnya adalah primata, itu kita kena bea masuk 5% dan PPN 10%.
Ya, kita cek apalagi PPh tidak ada, ya, tidak ada. Ya, ini ada preferential tarif. Ya, ini preferential tarif ini semacam pengurangan atau malah bisa jadi adalah penghapusan bea masuk. Jadi yang harusnya di sini misalkan 5%, tapi karena ada preferential tarif, misalkan syaratnya adalah preferensinya atau A3. A3 itu misalkan ASEAN Trade in Goods Agreement, ya, atau ACFTA, ya, ASEAN China Free Trade Area. Jadi kalau misalkan ada kerjasama ASEAN dengan China, ya, itu bisa jadi tarifnya itu malah 0%. Ya, misalkan kita masukin dari Cina nih, ya, masukin dari Cina, ternyata ada preferential tarif ini 0% jadinya, ya, harusnya bayar 5% jadi 0%, kurang lebih begitu. Jadi masih banyak lagi preferensi-preferensi lain yang memang bisa kita manfaatkan, tapi ini harus dicari dulu, ya, agreementnya seperti apa. Ini banyak banget, ya, tidak hanya 0, bahkan mungkin ada yang 4,3% dan lain sebagainya. Ini berbagai negara juga ada ASEAN Hong Kong, kemudian ada Indonesia Australia komprehensif. Jadi ini adalah agreement antara negara kita dengan negara-negara lain. Oke. Nah, sekarang tentang lartas, di sini ada informasi lartasnya, ya. Ternyata untuk memasukkan primata, ya, ke Indonesia itu ada pembatasan. Pembatasannya yang pertama, kalau misalkan dia bentuknya hewan, misalkan, ya, atau binatang hidup lainnya, deskripsinya di sini binatang menyusui, regulasinya bisa dicek di sini. Ya, ini legalnya di mana? Legalnya ternyata ada di karantina hewan di Badan Karantina Pertanian Indonesia. Ya, jadi ini dijadikan sebagai standar legalisasi untuk memasukkan sesuatu, ya, something dengan HS code 06 sini, ya. Detailnya ini 01061100, ya. Dan ini ada juga pembatasan dengan regulation name-nya itu ini, ya. Ini saya nggak tahu terlalu banyak karena ini harus dicek satu persatu, tapi yang jelas adalah saya ingin menekankan bahwa di INTR, insw.go.id ini kita bisa ngecek HS code dan impor atau ekspor regulasinya beserta lartasnya, ya. Ini apakah barang yang akan kita impor atau kita ekspor itu masuk lartas atau tidak, ya, dilarang, dibatasi atau tidak, dan apa landasan hukumnya di sini ada. Ya, ini border itu maksudnya adalah ketika kita mengimpor barang, jadi si barang yang sebelum diterima oleh kita itu disimpan dulu di border, ya, di kawasan bea dan cukai di sini, ya, di border. Tapi kalau post border ini si barang yang masuk itu sudah bisa diangkut ke gudang, tapi memang setelah sampai di gudang itu tidak boleh sama sekali dibuka, ya, sampai ada dokumen-dokumen legal yang harus diserahkan ke bagian bea cukai dan instansi terkait lainnya, yaitu post border, ya. Nah, ini bagaimana dengan ekspor? Ekspornya ternyata kalau misalnya kita mau ekspor primata yang tadi itu 01060011 itu ternyata ada pembatasan juga, ya, tidak sembarang, ya. Di sini pembatasannya, regulationnya ada 3 di sini, 1, 2, 3, ya. Di sini legalnya di Kementerian Kehutanan, Ministry of Forestry, kemudian di Kementerian Perdagangan, Ministry of Trade, Permendag nomor 122 tahun 2018, ya. Ini regulation name-nya, ini bisa dicek satu persatu. Jadi kita akan tahu di website ini bahwa HS code itu bisa dicari di sini. Tidak hanya kalau misalkan kita nggak tahu HS code-nya, ini bisa dicari juga, ya, description-nya bisa dicari di sini. Misalkan apa, ya, bahasa Inggris yang tadi misalkan madu, ya, coba saya cek di sini, oke. Itu bisa dicek. Nah, ini madu, nanti akan ketahuan madu itu HS code-nya berapa, gitu, ya. Dan apakah ini dilarang, apakah ini lartas atau tidak, ya, lartas ekspor atau lartas impor, post border atau border dan lain sebagainya, itu bisa dicek di insw.go.id. Simple.